Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar IPA masih dengan Feni ya. Materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu ciri khusus atau adaptasi makhluk hidup. Ayo sebutkan dulu apa saja sih yang termasuk makhluk hidup? Ya, ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, semua makhluk hidup memiliki ciri khusus atau mampu beradaptasi. Kalian pernah melihat tumbuhan kaktus? Ayo, tumbuhan kaktus hidupnya di mana? Hidupnya di gurun ya. Nah, kenapa kaktus bisa bertahan hidup di gurun, padahal gurun itu kekurangan air, padahal tumbuhan itu memerlukan air untuk berfotosintesis. Nah, itu karena kaktus memiliki ciri khusus atau dia juga dapat beradaptasi. Dan contoh lain, kalian pernah lihat cicak yang menempel di dinding? Ayo, kenapa bisa seperti itu? Karena cicak juga memiliki ciri khusus atau juga dapat beradaptasi. Nah, sekarang apa sih adaptasi? Adaptasi merupakan suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Contohnya tadi, tumbuhan kaktus. Dia dapat menyesuaikan diri di tempat yang kering atau di gurun. Nah, sekarang apa sih tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi? Ada 3 ya tujuannya. Yang pertama, untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Contohnya seperti tumbuhan atau bunga mawar yang memiliki batang berduri. Itu fungsinya untuk melindungi diri dari predator. Dan contohnya kalau hewan, ular mengeluarkan bisa, itu juga untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Contohnya kalau tumbuhan, yaitu tumbuhan paku yang menumpang pada tumbuhan lain, dia epifit, tapi bukan menyerap zat hara di tumbuhannya, tapi dia menumpang karena memerlukan cahaya matahari. Kemudian kalau di hewan, contohnya itu cicak ya, dia memiliki lidah yang panjang. Kemudian yang ketiga itu untuk kelangsungan hidup atau bertahan hidup. Contohnya ya tadi seperti kaktus yang dia bisa beradaptasi pada lingkungan yang kering gitu atau yang di gurun. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga yaitu tingkah laku. Yang pertama, morfologi itu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi seperti kaki dan juga paruh di burung. Contohnya yaitu bebek ya. Kalau bebek dia memiliki paruh bersudu, fungsinya untuk membantu dia mencari makan. Terus kakinya memiliki selaput yang membantu untuk berjalan di lumpur. Sekarang fisiologi. Kalau fisiologi itu penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi fungsi yang ada di dalam ya tak terlihat oleh kita. Contohnya seperti kelelawar, dia memiliki kemampuan ekolokasi untuk menentukan di mana letak arah makanannya. Kemudian bunga memiliki nektar atau mengeluarkan nektar ya. Sekarang yang ketiga yaitu tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku atau kebiasaan. Contohnya seperti lumba-lumba yang sering muncul ke permukaan.
itu fungsinya dia untuk mencari oksigen atau bernafas. Kalau di tumbuhan itu seperti pohon jati yang saat musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Yang pertama kita akan membahas yaitu adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Di sini ada macam-macam tumbuhan ya, ada yang dia hidup di tempat kering, lembab, dan juga di air. Nah, ada tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Kalau tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan yang kurang air atau yang kering. Contohnya seperti kaktus, lidah buaya, dan juga pohon kurma ya. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu ciri khusus yang dimiliki oleh kaktus dan lidah buaya. Kemudian ada juga tumbuhan hidrofit, itu tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Contohnya seperti teratai, eceng gondok, dan juga tumbuhan bakau. Dan ada higrofit, itu tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Contohnya itu seperti tumbuhan paku dan tumbuhan venus. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu ciri-ciri khusus atau bentuk adaptasi yang dimiliki oleh contoh-contoh tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Yang pertama yaitu tumbuhan xerofit ya. Yaitu contohnya yang pertama itu kaktus. Kaktus dia memiliki ciri khusus. Yang pertama, daunnya berbentuk seperti duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan air supaya dia tidak mati karena habitatnya di gurun yang kurang air. Kemudian batangnya yang tebal, fungsinya itu untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang atau berfungsi untuk menyerap air dan mencari air. Yang keempat yaitu tumbuhan kaktus merupakan tumbuhan sukulen karena mampu menyimpan air dalam waktu yang sangat lama. Itu ciri-ciri kaktus, makanya dia bisa beradaptasi pada lingkungan yang kering. Kemudian yang kedua itu ada lidah buaya. Ya, kalian bisa lihat di gambarnya ya. Lidah buaya memiliki ciri khusus. Yang pertama, terdapat duri pada tepi-tepi daunnya. Ya, terlihat ya di gambar. Itu fungsinya untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Yang kedua, daunnya berlapis lilin. Fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Ya, karena dia juga merupakan tumbuhan yang hidupnya di tempat yang kering dan termasuk tumbuhan sukulen yang mampu menyimpan air dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu tumbuhan yang mampu hidup di air ya, yang bisa beradaptasi di lingkungan air. Contohnya yang pertama itu ada tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai memiliki ciri khusus yaitu daunnya tipis dan lebar. Fungsinya untuk mempercepat penguapan air, kemudian untuk mengapung di air dan juga untuk berfotosintesis. Yang kedua ada eceng gondok. Eceng gondok juga merupakan contoh dari tumbuhan hidrofit. Ciri khususnya dia memiliki batang berongga. Fungsinya untuk menyimpan udara ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu batang berlapis lilin. Karena eceng gondok habitatnya di air, supaya tidak busuk batangnya dia berlapis lilin. Yang ketiga yaitu bakau. Bakau memiliki ciri yaitu memiliki akar nafas. Fungsinya untuk mengambil oksigen. Yang kedua memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kelebihan garam. Itu ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit. Yang ketiga yaitu tumbuhan higrofit. Kalau tumbuhan higrofit itu tumbuhan yang mampu hidup di tempat-tempat yang lembab. Contohnya seperti tumbuhan paku dan juga tumbuhan venus. Tumbuhan paku memiliki
ciri khusus yaitu dia menempel pada tumbuhan lain atau epifit, tapi tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Karena tumbuhan paku hanya menumpang untuk mendapatkan sinar matahari. Kemudian Venus. Venus itu memiliki ciri yaitu dia merupakan tumbuhan insektivora atau dia pemakan serangga. Daun Venus dia berengsel dan berbulu, seperti ada gigi-giginya ya, itu fungsinya untuk menangkap serangga. Kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi yang ada di dalam tubuh ya, yang tak terlihat oleh kita. Nah, di sini ada kantong semar contohnya. Kalian bisa lihat ya gambarnya ya. Nah, dia memiliki ciri yang pertama merupakan tumbuhan insektivora atau tumbuhan yang pemakan serangga. Kemudian kantungnya itu dia berbentuk seperti guci, mengeluarkan cairan nektar. Nah, kenapa mengeluarkan cairan nektar? Supaya dia mengundang serangga, karena ingat dia merupakan tumbuhan insektivora karena pemakan serangga. Yang selanjutnya ada bunga. Itu bisa bunga apa saja ya. Bunga itu dia ciri khususnya mengeluarkan bau khas dan mengeluarkan nektar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan ya. Kemudian ada juga Rafflesia. Rafflesia itu merupakan tumbuhan insektivora juga. Dia pemakan serangga, makanya mengeluarkan bau busuk ya untuk menarik serangga. Sehingga saat serangga menghampiri, nanti serangga itu akan menjadi makanannya. Sekarang ada adaptasi tingkah laku. Tingkah laku itu kebiasaan ya. Yang pertama ada putri malu. Nah, ini gambarnya ya. Putri malu itu dia memiliki ciri jika disentuh daunnya dia akan menguncup ya. Karena dia mempunyai rangsangan sentuhan dan fungsinya itu untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Kemudian ada pohon jati. Nah, pohon jati, terus mahoni, kedongdong, itu dia memiliki ciri khusus, yaitu menggugurkan daunnya atau meranggas ya. Fungsinya untuk mengurangi penguapan air pada musim kemarau sehingga dia tidak mati. Kemudian ada pohon jagung. Nah, pohon jagung dia beradaptasi atau ciri khususnya itu daunnya menggulung ya. Apabila udara sangat panas atau di keadaan panas, daunnya akan menggulung. Fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Ada lagi contohnya seperti padi. Padi juga kalau dalam keadaan yang panas, daunnya akan menggulung. Fungsinya juga untuk mengurangi penguapan air supaya tidak mati. Masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Contohnya tumbuhan karet ya. Tumbuhan karet dia memiliki ciri khusus mengeluarkan getah ya, berfungsi untuk melindungi diri dari predator. Kemudian ada juga pohon nanas. Pohon nanas dia memiliki daun yang berduri, fungsinya untuk melindungi diri dari predator juga. Kemudian ada juga pohon bambu. Pohon bambu memiliki bulu-bulu halus yang gatal ya. Fungsinya sama untuk melindungi diri dari predator. Masih banyak lagi contoh-contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Nah, untuk selanjutnya ada juga bunga matahari. Bunga matahari dia memiliki ciri khusus yaitu selalu menghadap ke arah matahari atau sinar matahari. Nah, tujuan untuk mencari sinar matahari ya, untuk melakukan proses fotosintesis.
Alhamdulillah untuk materi hari ini udah selesai. Untuk tugasnya nanti kalian mencari 15 tumbuhan lain yang memiliki ciri khusus dan beserta fungsinya ya. Nanti Ibu akan share tugasnya ya, dalam bentuk wordnya. Nanti kalian bisa print atau disalin di buku tulis. Alhamdulillah, semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.